Jikalau kita temukan fi'il mudhari', kemudian kita tahu fi'il madinya tidak dibentuk dari 4 huruf, dari 3, dari 5, ataupun 6, maka fi'il mudhari' tersebut harus kita baca dengan harokat fathah. Yang dinamakan kalimat huruf adalah sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut tidak layak, tidak pantas, tidak cocok dimasuki tanda-tanda kalimat isim dan tanda-tanda kalimat fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengkaji sebuah kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah yang berisi kaidah-kaidah bahasa Arab ataupun nahwu. Yang mana untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fi'il mudhari'. Yang mana di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan mengenai definisi dan tanda-tandanya. Untuk saat ini kita akan melanjutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan fi'il mudhari' dan nantinya akan dilanjut dengan fi'il amar dan lain sebagainya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudammu awwaluhu in kana madihi ala arba'ati ahrufin. Kadahraja yudahriju, wa akrama yukrimu, wa farraha yufarrihu, wa qatala yuqatilu. Wa yuftahu fima siwa dhalika nahu nasarah yansuru, wa antalaqa yantaliku, wastakhraja yastakhriju. Wa amrun wa yu'rafu bidilalatihi ala talabi wa qabulihi ya al-mukhatabati nahwu qumi wadribi wa minhu hati wa ta'ala alal asah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li kahal wa fi wa lam. Wa yudammu awwaluhu, dan fi'il mudhari' itu dibaca dhammah huruf yang pertama in kana madihi ala arba'ati ahrufin. Yang demikian itu jikalau fi'il madinya terbentuk dari 4 huruf. Kadahraja yudahriju, seperti fi'il mudhari' yudahriju yang fi'il madinya dahraja. Wa akramah yukrimu, dan fi'il mudhari' yukrimu yang terbentuk dari fi'il madi akramah. Wa farraha yufarrihu, dan fi'il mudhari' yufarrihu yang mana fi'il madinya adalah farraha. Wa qatala yuqatilu, dan fi'il mudhari' yuqatilu yang terbentuk dari fi'il madi qatala. Wa yuftahu fima siwa dzalika nahu nasara yansuru ila akhirih. Wa yuftahu, dan harus dibaca fathah. Maksudnya ini yang dibaca fathah adalah huruf yang pertama dari fi'il mudhari' tersebut. Fima siwa dzalika, apabila fi'il madinya selain yang terbentuk dari 4 huruf. Nahu nasara yansuru, seperti lafaz yansuru yang fi'il madinya adalah nasara, terbentuk dari 3 huruf, yaitu nun shad ra. Wantolaqah yantoliku, termasuk selain fi'il madi yang terbentuk dari 4 huruf adalah fi'il madi yang terbentuk dari 5 huruf ataupun 6 huruf,
Seperti lafal intolaqah, maka fi'il mudhari'nya yantaliqu. Karena fi'il madinya terbentuk dari 5 huruf, yakni bukan 4 huruf, maka huruf pertamanya yantaliqu dibaca fathah ya-nya, yantaliqu. Wastakhrajah yastakhriju, ini merupakan contoh daripada fi'il mudhari' yang huruf pertamanya yaitu huruf mudhari'ahnya dibaca fathah, dikarenakan fi'il madinya tidak terbentuk dari 4 huruf. Musannif di sini memberikan contoh 1, 2, 3, 4 ya. Memberikan contoh 4 dari fi'il madhi yang terbentuk dari 4 huruf, yakni fi'il mudhari'nya yang harus dibaca dhamma huruf pertamanya. Kemudian musannif mutammimah al-ajrumiyah untuk selain fi'il madhi yang terbentuk dari 4 huruf itu, di sini membuat contoh 1, 2, 3 contoh. Tadi disebutkan oleh musannif. Nah, ini tag beliau, saya tulis di sini. Wa yudammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Kadahrajah yudahriju, farraha yufarrihu, qatalah yuqatilu. Kayaknya kurang nih. Dahrajah yudahriju. Kok hanya 3 nih. Ini ada lagi. Akramah yukrimu. Wa yudammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Apabila ada sebuah kalimat fi'il mudhari' yang mana fi'il madhinya dari fi'il mudhari' itu terbentuk dari 4 huruf, maka huruf mudhari'ahnya fi'il mudhari' itu pasti dibaca dhammah. Seperti contoh ini. Dahrajah. Dahrajah ini adalah fi'il madhi. Kalau kita hitung jumlah hurufnya tuh 2, 3, 4. Terdiri dari huruf dal, ha, ra, dan jim. Oleh karena fi'il madhi ini terbentuk dari 3 huruf, maka dapat dipastikan bahwa fi'il mudhari'nya nantinya akan dibaca dhammah huruf yang awal atau huruf mudhari'ah. Yudahriju. Seperti ini, yudahriju. Kemudian contoh yang kedua, farroha yufarrihu. Ini yang dimaksud yufarrihu. Yufarrihu, iyanya lafal yufarrihu harus diharkat dhamma. Seandainya ditanya kenapa iya ini huruf pertamanya fi'il mudhari' yufarrihu ini harus dibaca dhammah, jawabnya dikarenakan ini fi'il madhinya terbentuk dari 4 huruf. 1 fa, 2 ra, 3 ra, 4 ha. Ra-nya double 2. Cuman diidghamkan. Kemudian selanjutnya adalah musannif memberikan contoh dari fi'il mudhari' yang huruf mudhari'ahnya harus dibaca dhammah dikarenakan fi'il madhinya terbentuk dari 4 huruf. Qatalah. Ini fi'il madhinya qatalah. Ini fi'il mudhari'nya, ini huruf mudhari'ahnya, ini harkat dhammahnya. Qatalah yuqatilu. Qatalah yuqatilu. Kemudian contoh yang terakhir akramah. Yukrimu. Yang dimaksud di sini adalah yukrimu. Kita perhatikan yukrimu. Wa yudhammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Fi'il mudhari' itu dalam hal ini, maksudnya dalam contoh ini, yukrimu, dibaca dhamma huruf pertamanya, yaitu ya, huruf yang pertama, dikarenakan
ini in kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Karena fi'il madinya yaitu akramah terbentuk tersusun dari 3 huruf, hamzah, kaf, ra, mim. Begitu seterusnya. Tinggal membandingkan dengan kalimat-kalimat ini. Ini musannif ini rupanya sengaja memberikan 4 contoh ini menunjukkan bahwasannya fi'il madi yang terdiri dari 4 huruf itu ada pada wazan 4 wazan atau 4 bab. Yang pertama dahrajah ikut wazan fa'lalah. Kemudian farroha ini ikut wazan fa'alah. Qatalah ikut wazan fa'alah. Akramah ikut wazan af'alah. Jadi maksudnya bahwasannya fi'il madi yang terdiri dari 4 huruf hanya ada pada 4 bab ini. Yang mana hal ini biasanya akan dijelaskan pada kitab tasrif. Kemudian kata beliau wa yuftahu dimabnikan majhul. Wa yuftahu fima siwa dzalika nahu nasarah yansuru intalaqah yantaliqu istakhraja yastakhriju. Kemudian fi'il mudhari itu huruf yang pertamanya itu harus dibaca fathah. Kalau tadi dibaca dhammah, sekarang dibaca fathah. Kapan fi'il mudhari huruf pertamanya dibaca fathah? Fima siwa dzalika. Di dalam kalimat yang fi'il madinya selain dari ini. Selain dari ala arba'ati ahrufin. Selain fi'il madinya yang terbentuk dari 4 huruf. Fi'il madi yang tidak terbentuk dari 4 huruf itu dibentuk dari berapa huruf? Ada kalanya dibentuk dari 3 huruf, ada kalanya dibentuk dari 5 huruf, dan ada kalanya dibentuk dari 6 huruf. Ini contohnya. Contoh yang pertama adalah nasara yansuruh. Fokus perhatian kita, yansuru. Ini fi'il mudhari. Kenapa huruf pertamanya kok dibaca fathah, tadi kok dibaca dhamma semua? Nah, penyebabnya ini nasara. Karena nasara termasuk fi'il madi yang hurufnya tersusun dari 3 huruf. Nun, shad, ra. Kemudian contoh selanjutnya adalah yantaliqu. Yantaliqu ini merupakan fi'il mudhari. Huruf pertamanya dibaca fathah, penyebabnya adalah ini. Fi'il madinya tidak terbentuk dari 4 huruf. Fima siwa dzalika. Tidak terbentuk dari 4 huruf. Kalau kita hitung, kita perhatikan ada berapa huruf ini? 1 hamzah, 2 nun, 3 atau 4 lam, 5 qaf. Jadi terdiri dari 5 huruf. Oleh karena terdiri dari 5 huruf fi'il madinya, maka pastinya di fi'il mudhari'nya huruf yang pertamanya yaitu ya harus dibaca fathah. Kemudian ini fi'il mudhari' yang dibaca fathah huruf pertamanya yastakhriju. Yang disebabkan oleh karena fi'il madinya ini tidak tersusun dari 4 huruf, yakni tersusun dari 6 huruf. 2, 3, 4, 5, 6. Istakhraja. Jadi seperti ini seterusnya. Di sini musannif hanya memberikan beberapa contoh terhadap fi'il mudhari' yang huruf pertamanya tidak dibaca dhammah akan tetapi dibaca fathah dikarenakan fi'il madinya tidak tersusun dari 4 huruf. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan ataupun menghadirkan contoh-contoh dari contoh-contoh dari fi'il madi yang tersusun kurang dari 4 huruf ataupun lebih dari 4 huruf sehingga memaksa fi'il mudhari'nya untuk tidak dibaca dhammah. Dan ini insya Allah lengkap.
lengkap tentang susunan-susunan fi'il madi, tentang susunan fi'il madi yang lebih atau kurang dari 4 huruf. Yang ini adalah merupakan contoh dari fi'il madi yang dibentuk dari 4 huruf. Jadi seperti itu. Jadi umpama kita membaca kitab, di dalam kitab itu kita bertemu dengan kalimat yang dibentuk dari fi'il madi ataupun dari fi'il mudhari', maka fi'il madi ataupun fi'il mudhari' yang kita temukan di dalam kitab itu tidak akan lepas dari ini. Karena yang saya tulis ini insya Allah lengkap semuanya. Bentuk-bentuk fi'il madi dan fi'il mudhari' insya Allah lengkap, sudah ada di situ semua. Yang pertama adalah ini dulu, masuk ke sini dulu, karena ini contoh ini adalah merupakan contoh daripada yang disampaikan oleh musonib yang pertama ini, bahwa fi'il mudhari' huruf pertamanya harus dibaca dhammah di ketika fi'il madinya terbentuk dari 4 huruf ini, akromah, al-dhamah, qatalah. Tinggal satu ini contohnya ya, ditambah sendiri dahraja. Nomor 4. Fa'lalah. Dahraja. Yaitu fi'il madi yang dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad. Rubai mujarrad. Jadi yang dikurung ini merupakan fi'il madi yang dicipta dari fi'il sulasi mazid dan rubai mujarrad. Yang mana sulasi mazid rubai dan rubai mujarrad ini sebenarnya sudah komplit di contoh yang dihadirkan oleh musannif Mutammimah al-Ajurumiyah. Yang saya maksud tadi itu, ini sudah tercakup semuanya ada di sini. Jadi saya ulang, apabila fi'il mudhari', fi'il madinya terbentuk dari 4 huruf, seperti contoh ini, akromah, al-dhamah, qatalah, dahraja, maka fi'il mudhari'nya harus huruf yang pertamanya dibaca dhammah. Seperti yang saya jelaskan tadi, lengkap dengan contoh-contohnya. Kemudian, kata musannif tadi, bahwasannya fi'il mudhari' itu harus dibaca fathah apabila fi'il madinya fi ma siwa dzalik, artinya fi'il madinya tidak terbentuk dari 4 huruf. Fi'il madi yang tidak terbentuk dari 4 huruf, bisa jadi 3 huruf, bisa jadi 5 huruf, bisa jadi 6 huruf. Ini contoh yang dari 3 huruf. Fi'il madi yang dibentuk, disusun dari 3 huruf. Nasoroh, hasunah, alimah. Nasoroh yang ikut wazan fa'alah, hasunah yang ikut wazan fa'ulah, alimah yang ikut wazan fa'ilah. Jadi di dalam teks-teks Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun di dalam kalam-kalam Arab yang lain, bentuk fi'il madi yang tidak dibentuk dari 4 huruf, yakni kurang dari 4 huruf, pasti akan seperti ini. Hanya 3 ini. Artinya, fa'alah ikut wazan fa'alah, kadangkala fa'ulah ikut wazan fa'ulah, kadangkala ikut wazan fa'ilah. Seperti mauzud, nasoroh, hasunah, alimah. Tidak ditemukan, nusoroh tidak ada. Husunah tidak ada. Lima tidak ada. Kecuali kalau majhul itu lain lagi nanti. Jadi fi'il madi kalau kurang dari 4 huruf pasti seperti ini. Dan apabila fi'il madinya terdiri dari 3 huruf, pastinya fi'il mudhari'nya akan terjadi seperti ini. Maksudnya apa? Huruf pertamanya harus dibaca fathah. Nih. Yansuru, yahsunu, ya'lamu. Kemudian contoh daripada fi'il mudhari' yang juga harus dibaca fathah huruf pertamanya
dikarenakan fi'il madinya tidak terbentuk dari 4 huruf tapi lebih dari 4 huruf, ini terbentuk dari fi'il sulasi mazid humasi. Fi'il sulasi mazid yang jumlah hurufnya ada 5. 1 yang ikut wazan tafa'alah, 2 tafa'alah, 3 ifta'alah, 4 imfa'alah, 5 if'allah. Maksudnya taba'adah, tabayyana, ijtama'ah, inkasarah, ihmarrah. Jadi apabila kita temukan dalam suatu kalimat ada fi'il mudhari' yang fi'il madinya terdiri dari 5 huruf yang seperti ini, maka dapat dipastikan fi'il mudhari'nya huruf pertamanya dibaca fathah. Nih. Ini fi'il madinya taba'adah, 2, 3, 4, 5 terbentuk dari 5 huruf. Oleh karena itu iyanya yataba'adu dibaca fathah. Demikian juga dengan iyanya yatabayyanu, karena fi'il madinya tabayyana, 2, 3, 4, 5 huruf. Yajtami'u, iyanya dibaca fathah. Ijtama'ah terbentuk dari 5 huruf. Yang kasiru, iya sebagai huruf mudhari'ah dibaca fathah karena fi'il madinya terbentuk dari 5 huruf. 2, 3, 4, 5. Inkasarah. Yahmarruh, kenapa iyanya dibaca fathah? Karena fi'il madinya terbentuk dari 5 huruf. Kemudian ini merupakan bentuk-bentuk fi'il madi yang tidak disusun dari fi'il madi 4 huruf, tetapi lebih dari 4 huruf, yaitu 6 huruf. Semua kalimat fi'il madi yang ikut wazan istaf'ala, if'awala, if'ala, if'awala, if'anlala, if'anla. Setiap fi'il madi yang ikut wazan yang saya baca tadi, maka dapat dipastikan fi'il mudhari'nya semua huruf yang pertama, huruf mudhari'ahnya pasti dibaca fathah. Ini semuanya seragam dibaca fathah. Kenapa? Ini alasannya. Fi'il madinya tidak disusun dari 4 huruf, akan tetapi lebih daripada 4 huruf, yaitu 6 huruf. Kemudian yang ini sudah disebutkan tadi. Ini ikut ke sini. Fi'il rubai mujarrad, ikut ke sini. Makanya ini iyanya dibaca dhammah. Coba kita cek kenapa dibaca dhammah. Pasti fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Ini dahraja, fa'lalah, dahraja, dal, ha, ra, jim. Kemudian fi'il mudhari' yang huruf pertamanya harus dibaca fathah, tidak dibaca dhammah, oleh karena fi'il madinya tidak tersusun dari 4 huruf adalah fi'il madi yang dibuat dari rubai mazid khumasi. Ini sudah sih, bukan humasi ini. 6 huruf. 2, 3, 4, 5, 6. If'an lalah. 2, 3, 4, 5, 6. Oleh karena kedua fi'il madi ini, if'an lalah, if'alallah, iq'an sasah, iqma'anna, terdiri dari 6 huruf, yakni bukan 4 huruf, maka huruf pertama dari fi'il mudhari'nya dibaca fathah. Jadi seperti itu semuanya. Apabila kita temukan sebuah kalimat fi'il mudhari' yang fi'il madinya kita tahu dibentuk dari 4 huruf, maka fi'il mudhari'nya huruf pertamanya dibaca dhammah. Jikalau kita temukan fi'il mudhari' kemudian kita tahu fi'il madinya tidak dibentuk dari 4 huruf, dari 3, dari 5, ataupun 6, maka fi'il mudhari' tersebut harus kita baca dengan harokat fathah. Coba kita cari di sebuah kitab. Ini akan saya baca sebuah kitab, akan saya cari tentang fi'il madinya. Nah, kalau saya temukan nanti fi'il madi di kitab ini, pasti fi'il madi yang saya temukan itu ada di antara mereka ini.
ada di antara mereka ini. Coba saya cari. Ini merupakan muqaddimah daripada kitab Nihayatul Muhtaj, kitab fikih ini. Fal yusallih bin nasi man amfaqah min khazaini ilmihi, man amfaqah. Ya. Ini saya menemukan fi'il madhi anfaqah. Coba sini. Anfaqah. Kemudian saya cari lagi fi'il madhi wa zayyanahu, wa zayyanahu, wa zayyanahu, zayyana. Wa zayyanahu. Kemudian coba saya cari lagi. Wa askanahu fasihah jannatihi. Askana. Ini fi'il madhi lagi. Kemudian wa ujizuh idza tadhaha al-kalamu. Ittadhaha. 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 Kemudian di sini juga ditemukan sebuah kalimat fi'il madhi tawammadahullahu ta'ala bi rahmatihi. Tawammadahu. 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 Saya kira cukup ini. Sebenarnya ini masih banyak yang lain ini. Nah, dari yang pertama yang saya temukan sebuah kalimat yang terdapat di kitab Nihayatul Muhtaj, pada muqaddimahnya adalah fi'il madhi amfaqah. Amfaqah ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 huruf. Amfaqah ikut wazan af'alah. Nah, karena ini terdiri dari 4 huruf, maka berarti fi'il mudhari'nya menurut ini kaidah ini huruf mudhari'ahnya, huruf pertamanya harus dibaca dhammah. Kata saya tadi, setiap kita temukan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' dimanapun kalimat tersebut, maka pastinya ada di sini. Coba kita lihat amfaqah. Kita cari ada yang di sebelah mana ini. Ikut wazan af'alah, amfaqah. Nah, ini af'alah. Af'alah. Amfaqah. Nah, ini pastinya fi'il mudhari'nya sama dengan yukrimu. Sama dengan yukrimu. Fi'il madhinya akramah, sama dengan amfaqah, berarti fi'il mudhari'nya yun. Yun. Yunfiqu. Kemudian zayyana. Nah, ini saya temukan lagi fi'il madhi zayyana, terdiri dari 4 huruf. Tuh 2, 3, 4. Kita cari di bagian kelompok yang terdiri dari 4 huruf. Zayyana, Al-dhamah, fa'alah. Al-dhamah, maka di sini fi'il mudhari'nya pastinya yuzayyinu, sama dengan yu'azzimu. Kemudian askana, tuh 2, 3, 4, ini sama dengan amfaqah. Sama dengan amfaqah. Kemudian ittadhaha. Ittadhaha ini asalnya iu. Tadhaha. Tuh 2, 3, 4, 5. Cari di kelompok fi'il madhi yang terdiri dari 5 huruf. Pastinya itu ikut wazan ifta'alah, iftadhaha. Nah, ifta'alah. Nah, ini ifta'alah. Berarti sama dengan ijtama'ah. Berarti fi'il mudhari'nya yajtami'u, dibaca fathah. Karena memang fi'il madhinya tidak tersusun dari 4 huruf. Tuh 2, 3, 4, 5. Dari 5 huruf. Ini pastinya 5. Ittadhaha. Tuh, ini tasdid ini 2, menunjukkan pada 2 huruf. Jadi menghitungnya 2. Tuh, 2, 3, 4, 5. Pastinya fi'il mudhari'nya, huruf pertamanya dibaca fathah. Nah, ini yattadhihu. Kemudian tawammadah. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ini ikut wazan tafa'alah. Maka cari di fi'il madhi yang terdiri dari 5 huruf yang wazannya tafa'alah. Nah, ini tafa'alah, tabayyana, sama kan persis.
tawammada. Tawammada. Nah, tabayyana fi'il mudhari'nya ya tabayyanu, iya-nya dibaca fathah. Maka di sini juga demikian. Fi'il mudhari'nya iya-nya dibaca fathah, ya tawammadu. Begitu seterusnya. Ini yang saya maksud. Di setiap kita ketemu dengan fi'il madhi ataupun di fi'il mudhari', kita ketemu dengan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' dimanapun, mau di Al-Quran, mau di hadis, ataupun di kitab-kitab para ulama, maka fi'il madhi atau fi'il mudhari' itu tidak akan lepas dari ini. Pasti ada di sini. Jadi seperti itu. Kemudian musannif melanjutkan tentang fi'il mudhari'nya sudah selesai, kita pindah kepada fi'il amar. Yang mana tentang fi'il amar sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu mengenai definisinya. Di pertemuan yang lalu namun pada waktu itu masih belum sampai kepada ciri-cirinya. Di sini akan menjelaskan ciri-ciri. Ciri-ciri yang ada pada fi'il amar itu. Kemarin dijelaskan bahwa fi'il amar itu adalah sebuah kalimat yang artinya itu mengandung kalimat perintah. Meminta seseorang, meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Di situ ada ciri-cirinya. Fi'il amar itu ada ciri-cirinya, yaitu bahwa dia bisa dipertemukan dengan ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah, yaitu ya yang menunjuk, fa'ilnya menunjuk pada perempuan lawan bicara satu. Qumi, berdirilah kamu perempuan satu. Idribi, mukullah kamu perempuan satu. Qumi antih ya Fatimah, idribi antih ya Fatimah. Kalau dilengkapkan contohnya. Jadi seperti itu. Bahwa fi'il amar itu dapat kita ketahui bahwa apabila ada suatu kalimat yang makna kalimatnya itu menunjuk pada perintah, kemudian di situ ada ya muannas mukhatabahnya, maka dapat dipastikan artinya kita dapat menghukumi terhadap kalimat itu bahwa kalimat tersebut adalah merupakan fi'il amar. Jadi seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang ada kaitannya dengan fi'il amar, yaitu ini disebutkan juga ya, disebutkan di kitabnya dan sudah saya baca tadi ini, wa minhu hatih wa ta'ala 'alal ashah. Dan termasuk oleh sebagian ulama nahwu memasukkan lafal hatih dengan lafal ta'ala, ini ta'ala, pada fi'il amar. Kedua kalimat ini oleh sebagian ulama, kalau disebut oleh sebagian ulama berarti ada ulama yang lain yang tidak sependapat dengan ini. Maksudnya tidak sependapat bagaimana? Ya, tidak menganggap hati, tidak menganggap ta'ala fi'il amar, seperti itu. Apa alasannya? Mereka yang tidak memasukkan hatih dan ta'ala pada fi'il amar, dikarenakan hatih dan ta'ala ini tidak bisa ditasrif. Fi'il jamid, kalimat jamid tidak bisa ditasrif. Itu salah satu penyebab mereka tidak setuju kalau mereka berdua digolongkan kepada fi'il amar. Kemudian alasan daripada ulama yang menggolongkan hatih dan ta'alah ini pada fi'il amar, ini ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah dikarenakan hatih dan ta'alah itu mempunyai makna yang sama dengan fi'il amar. Mempunyai makna yang sama dengan fi'il amar, yaitu mengandung kalimat perintah. Hatih itu artinya aktih. Aktih. Aktini, berikan saya. Kalau bahasa kita, mana-mana, berikan pada saya, berikan pada saya. Seperti itu. Akti. Kemudian ta'alah. Ta'alah ini akbil. Ta'alah. Bukan ta'al, ta'alah. Searti dengan fi'il amar akbil. Yang artinya, sini, kesini, kesini. Nah, kesini itu meminta orang untuk datang mendekat pada saya. Untuk datang mendekati saya, itu merupakan kalimat perintah. Aktini, mana, berikan pada saya. Mana, berikan pada saya adalah merupakan kalimat yang mengandung arti perintah.
karena mengandung arti seperti ini, perintah, hati dan ta'alah, maka oleh sebagian ulama digolongkan pada fi'il amar karena memang artinya sama dengan fi'il amar. Kemudian alasan yang kedua, dikarenakan mereka berdua, hati dan ta'alah ini juga bisa menerima ya muannas mukhatabah. Jadi sama dengan fi'il amar yang lain, bisa menerima ya muannas mukhatabah. Oleh karena itu, maka ulama menggolongkan hati dan ta'alah ini digolongkan pada fi'il amar. Ini contohnya. Contohnya hati yang dipertemukan dengan ya muannas mukhatabah. Ta'alah yang digolongkan yang dipertemukan dengan ya muannas mukhatabah. Berarti kalau hati dan ta'ala ini menunjuk pada mufrad mudzakkar mukhatab, hati. Berikan kepadaku, berikan kepadaku. Kalau ta'ala, datanglah kepadaku. Ini lawan bicaranya laki-laki. Jikalau perempuan lawan bicaranya dan perempuan itu jumlahnya satu, maka harus dipertemukan dengan ya muannas mukhatabah. Jadi kesimpulannya bahwa hati dan ta'ala itu oleh ulama nahwu digolongkan kepada fi'il amar oleh dikarenakan maknanya sama dengan fi'il amar, mengandung makna perintah. Kemudian ciri-ciri yang dapat diperoleh oleh fi'il amar yaitu ya muannas mukhatabah itu juga terjadi pada kalimat hati dan ta'ala. Seperti itu mengenai fi'il amar, saya kira itu cukup. Kemudian ini kita lanjutkan pada kalimat huruf. Nah, dari kemarin kita menjelaskan, kita mempelajari tentang kalimat fi'il ya. Tentang kalimat fi'il. Sekarang kalimat huruf. Apa kalimat huruf itu? Kalimat huruf adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, ini pernyataan ini atau kaidah ini saya ambil dari syarah Mutammimah Al-Ajrumiyah. Jadi Mutammimah itu masih disarahi lagi, cuman bukan dari kawakibnya, dari satunya. Beliau mengatakan al harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li kahal wa fi walam fala yuqalu qad hal wala min hal. Yang dinamakan kalimat huruf adalah sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut tidak layak, tidak pantas, tidak cocok dimasuki tanda-tanda kalimat isim dan tanda-tanda kalimat fi'il. Maka tidak pernah ditemukan seperti ini yang dicontohkan oleh beliau. Qad hal, qad ini hanya masuk pada kalimat fi'il, tiba-tiba masuk kepada kalimat huruf hal. Wala min hal, dan juga tidak bisa dikatakan min hal, karena min ini adalah merupakan ciri-ciri kalimat isim. Ciri-ciri kalimat isim salah satunya adalah min, maka min tidak boleh masuk kepada kalimat huruf. Jadi kalimat huruf itu tidak bisa, tidak pantas, tidak mungkin untuk dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il dan tanda-tanda kalimat isim. Itu yang pertama yang harus kita pahami, bahwa kalimat huruf itu adalah sebuah kalimat yang tidak mungkin, tidak layak, tidak akan terjadi dimasuki tanda-tandanya fi'il dan juga tanda-tandanya isim. Kemudian ada hal yang tidak mungkin juga terjadi pada kalimat huruf, bahwa kalimat huruf itu mempunyai arti yang sempurna tanpa ketergantungan pada kalimat lain. Itu tidak mungkin, karena kenyataannya kalimat huruf itu wala yufhamu min dzatihi duna an tudammah ilaihi kalimatun ukhra. Tidak akan pernah jelas ya, tidak akan pernah jelas makna pada sebuah kalimat huruf apabila dia itu sendiri tidak digabungkan pada kalimat lain. Dia akan jelas maknanya ketika digabungkan pada kalimat lain. Itu artinya bahwa kalimat huruf itu punya ketergantungan yang sangat kepada kalimat lain. Nah, kalimat lain itu boleh jadi dari kalimat isim, boleh jadi dari kalimat huruf. Ini kalimatun ukhra. Dalam contohnya
Sirtuh misal kata. Min. Ini gak jelas ini. Saya berjalan dari, setelah itu diam mutakalimnya. Dari mana? Gak mungkin akan terjadi seperti ini. Apabila nantinya ini digabung dengan kalimat lain, baik kalimat lain ini terbentuk dari isim atau fi'il, maka baru min yang berarti dari itu akan jelas kemana arahnya. Ini contohnya. Sirtuh minal kufatih ilal basrati. Saya berjalan mulai dari kota Kufah sampai dengan kota Basrah. Setelah min ini dihubungkan dengan al-Kufah baru jelas maknanya. Kata beliau, ittadhahal makna. Setelah seperti ini kan, ya, setelah dihubungkan dengan kalimat lain seperti di contoh ini, kata beliau, ittadhahal makna. Baru makna daripada kalimat huruf itu dalam hal ini, dalam contoh ini adalah min, menjadi jelas. Ittadhaha. Jalasah Zaidun ala titik-titik. Zaid duduk pada atau di atas. Setelah itu kita diam, tidak memasukkan kalimat lain pada ala, maka ala ini maknanya tidak akan sempurna, dengan artian tidak jelas. Baru setelah dimasukkan pada kalimat al-kursi menjadi jelas. Zaid duduk di atas kursi. Nah, katanya tadi, ketergantungan kalimat huruf untuk mencapai makna yang jelas itu membutuhkan kalimat lain. Nah, kalimat lain itu boleh jadi kalimat isim seperti di contoh ini. Di kedua contoh ini juga bisa dihubungkan dengan kalimat fi'il. Contohnya ini. Lam yadrib. Lam ini kalimat huruf. Kalimat huruf. Sebelum dihubungkan pada yadrib seperti ini, maka maknanya tidak jelas. Tidak apa, tiba-tiba kita mengatakan lam, nggak jelas. Setelah dihubungkan, dimasukkan pada kalimat fi'il yadrib, maka menjadi jelas maksudnya. Lam yadrib, dia tidak memukul. Jadi seperti ini mengenai kalimat huruf. Pada kesempatan ini saya ingin sekali meminta maaf kepada seluruh teman-teman siapapun yang mengikuti kajian ini, dikarenakan saya ada kesalahan peletakan atau penyusunan bab dalam pembagian kalimat. Dalam pembagian kalimat, ya, kalimat itu kan ada kalimat isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Nah, seperti ini. Seharusnya pertama saya menjelaskan ini, isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Nah, entah apa sebabnya, yang jelas ini lupa. Tiba-tiba saya memulai dari kalimat fi'il, kemudian huruf. Ini nantinya akan ada juga videonya, penjelasan mengenai kalimat isim. Jadi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah, saya juga minta maaf ya, ketika saya menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat isim. Ciri-ciri kalimat isim itu sudah dijelaskan semuanya dengan contoh-contohnya, tinggal satu yang luput dari perhatian saya, yaitu salah satu tanda kalimat isim itu dimasuki huruf jar. Nah, di situ tidak dijelaskan, cuman ditulis, lupa tidak dijelaskan, luput dari perhatian saya sehingga tidak dijelaskan. Jadi di antara tanda-tanda, ciri-ciri bahwa kalimat itu, kalimat yang ada di depan kita itu adalah kalimat isim, ditandai dengan dimasukinya huruf jar. Seperti contoh ini. Di sini contohnya, ilal basrati minal kufati. Minal kufati di sini dibaca jar, al kufati, oleh dikarenakan dimasuki huruf jar min. Kalau ditanya al-kufati ini kalimat apa? Apa kalimat fi'il? Apa kalimat isim? Apa kalimat huruf? Jawabnya adalah kalimat isim. Dari mana tahu? Ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Dimasuki huruf jar min. Jadi seperti itu. Saya kira cukup untuk penjelasan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.